Insiden terbaru yang harusnya biasa malah berubah jadi kayak panggung drama yang bikin netizen panas dingin guys ya. Dari tangisan histeris, pingsan di ruangan sidang sampai adu argumen dengan hakim dan jaksa. Bahkan bukti rekaman suara pun yang krusial justru tidak diputarkan. Dan jadi kenapa kayak makin ribet ya guys gitu ya. Tapi di satu sisi lain juga kasihan juga anak ini yang sedang posisinya sakit katanya, semoga cepat pulih. Dan netizen pun ikut geram nih ya, bingung dan penasaran apa sebenarnya yang terjadi di balik drama persidangan ini ya guys. Kita akan bahas kronologinya lengkapnya dari sisi hukum dan sampai reaksinya publik. Tapi kita disclaimer dulu ya guys itu. Video ini dibuat untuk tujuan edukasi dan informasi berdasarkan sumber berita terpercaya dan opini publik yang beredar. Kami tidak bermaksud untuk menyudutkan pihak manapun dan seluruh isi konten ini bersifat netral serta tidak menggantikan proses hukum yang sedang berjalan. Tidak melihat secara etik, tapi kalau memang terbukti berarti tadi tidak profesional dan melanggar kode etik. Demikian. Memang tidur bang, memang tidur. Di sana semua pada si Emma Waroka, masih mama yang Emma Waroka sering tuh dia ngeliat sendiri kok tidur. Karena kepala sudah. Terus yang foto-foto dengan cara memfoto dengan santainya dia memvideokan kiri kanan, bagaimana dia sini kita Medani dengan anaknya dengan kita se-Indonesia aja menangis ngeliat seorang anak walaupun itu nggak boleh. Iya loh bu, anak muter videonya tuh berulang-ulang saking ini. Walaupun memang ya benar bunda, walaupun secara peraturan nggak boleh anak kecil itu benar, saya setuju itu. Cuma namanya naluri seorang ibu, walaupun jahat kelas kakap ya, walaupun apalah namanya naluri seorang ibu di situ saya itu kenapa harus divideokan sambil senyum-senyum menye-menye. Dengan gayanya sambil Chef itu bikin report. Nah, itu saya yang kok udah begini banget. Malu. Oke, saya komentari ya. Seseorang senyum disalahkan. Tapi seseorang yang bilang di depan jelek, muka lu jelek, itu nggak dimaafkan. Tapi senyumnya mengenyek, Pak. Senyumnya coba beda banget kan? Iya, seseorang yang senyum disalahkan, seseorang yang ngomong muka lu jelek itu dibilang oh itu nggak apa-apa, itu karakter. Muka lu jelek itu setelah keluar di lorong Pak. Semua orang juga bilang, jangankan mukanya jelek Pak, sampai dibilang Sister Hong. Bapak atau Sister Hong lebih parah daripada jelek lagi Pak. Itu Sister Hong itu seorang laki-laki yang banyak kalau statement yang sangat menarik ya, bahwa kita sebagai rakyat Indonesia gitu ya, ini menggambarkan keresahan banyak orang soal keadilan hukum yang timpang kasih gitu ya. Kalau misalkan orang berduit saja bisa dipermainkan dalam persidangan, gimana nasibnya? Ini tuh bukan soalnya Nikita Mirzani juga ya kayak gitu ya, siapapun itu yang viral di medsos gitu ya. Ini menyentil sekali pertanyaannya ini ya. Kalau misalkan artis gitu ya, tokoh publik gitu, orang kaya gitu ya, dipersulit gitu ya, diperlambat kasusnya dan bahkan harus berjuang mati-matian untuk didengarkan. Tapi mari kita bertanya-tanya nih gitu ya, bagaimana rakyat biasa yang nggak punya panggung atau tidak punya kekuasaan ya secara materi lah gitu ya, apa yang akan kita alami gitu ya kan, yang bahkan untuk bayar pengacara aja mungkin nggak sanggup gitu ya. Ya ketika ditahan gitu ya, nggak ada media yang liput gitu ya, dan saat dizalimi hanya bisa pasrah kayak merasa siapa yang akan bela saya. Ini suatu suara hati yang pilu gitu ya guys. Sistem hukum seharusnya jadi tempat terakhir kita berharap keadilan, bukan tempat yang bikin kita kehilangan harapan. Kalau hukum masih tebang pilih gitu ya, masih tunduk pada kekuasaan atau uang, maka kita sebagai masyarakat sipil nih guys, juga harus tetap kritis dan bersuara. Karena diam artinya membiarkan ketidakadilan terus bertumbuh. Jadi ini sangat-sangat menarik gitu ya guys. Kita lihat lagi videonya. bener. Lebih parah dari itu lagi Pak. Tapi itu setelah di lorong. Ini lagi di dalam loh Pak. Posisi lagi di tempat yang pengadilan loh Pak. Ini saya lihat. Ya saya dari situ saya ya Allah miris banget. Sampai teman-teman saya yang dari Australia dari mana ngomong kok gini sih pengadilan Indonesia. Pada tahu ini kita Indonesia di yang berduit aja digituin, gimana kita yang masyarakat biasa ya yang ini banyak masalah Pak itu gimana itu kita harus gimana, padahal kita seorang artis ya tapi begitu. Iya, gimana dengan masyarakat biasa yang dia juga seorang kita apa nggak ada nama kelihatan loh
Masa kita nggak bisa melihat orang yang mengolok-ngolok orang sama orang yang ketawa, orang Senyum. mengketawai Kalau orang kita, ini. kalau kita baca, Iya, dia kayak mengolok-ngolok gitu. bibirnya senyum ke Nggak ada kiri. loh JPU yang kayak gitu. Bu, dia Nggak dia ada di senyum yang pernah. senyum ke kiri. Jadi JPU yang videoin Adik saya kan juga terdakwa, kerja di kejaksaan. JPU yang Tapi memaksa setiap terdakwa setiap pakai kasus saya borgol. nggak pernah lihat Iya, JPU kayak senyumnya gitu. senyum Baru itu kali ini ngeledek, lihat kayak JPU ngeledek mukanya. gitu loh. Nah itu secara hukum. Ini kami Iya. ini ibu-ibu secara naluri ya Pak. Walaupun kami nggak ngerti hukum, tapi kadang-kadang ibu-ibu ini lebih pekal, lebih jeli melihat itu. Nah jadi kalau orang hukum kan mandangnya secara hukum aja dia apa. Tapi kita ngelihat secara karakter. Apakah pantas seorang JPU dan Iya, Bunda, JPU seperti itu dan seorang hakim yang sedang proses persidangan berjalan bisa tidur? Ini bagaimana ini? Bunda, Ini malu sekali loh. Bunda, Malu saya Bunda, lihat. boleh ngomong nggak? Boleh, Boleh, silakan, Bunda Bunda. boleh ngomong nggak? Silakan Bunda. Silakan. Kebetulan kan aku ini kan dari kecil masuk teater. Teater Ya. itu belajar bahasa tubuh, bahasa karakter. Body Sampai language detik ya. ini saya sampai detik ini saya masih di entertain kan. Jadi Iya. saya tahu itu yang namanya senyum ngenyes, senyum tulus kayak apa itu tahu. Tapi yang aku lihat itu JPU-nya itu senyumnya mengenyek Betul. dan sinis. Betul. Iya, benar-benar. Kami Bener, yang aku belajar teater dari ini kecil, juga loh, gitu. kita yang nggak Senyum ngeledek Eh, gitu. sedek banget. Nah, Iya. di situ Ngeledek. apakah boleh? Itu Apakah senyum ada- mengenyek Pak apakah Kritik. dalam pasal ada? senyum. Makanya kembali saya bilang, yang Iya. senyum disalahkan, yang teriak-teriak, nunjuk-nunjuk, bentak-bentak itu dimaafkan Kan ada dalam sebabnya. ruang sidang. Kemarin Ada kan sebab Karena akibat. karena ada sebabnya. Ya makanya kalau terhadap Nikmir, kalau terhadap Nikmir dibahas ada sebab akibat. Kalau terhadap Nikmir dibahas ada sebab akibat. Bukan, Nikmir juga salah Pak. Saya juga menyalahkan Nikmir teriak-teriak. Saya itu iya kecewa. Saya Nikmir juga salah. pas saya nonton saya teriak, aduh Neng ngapain lu teriak? Itu kami kecewa juga sama Benar. Nikmir. Kecewa. Benar. Tapi saya bilang tadi ada hukum sebab akibat. Kenapa Nikmir frontal? Benar. Makanya Benar. kalau orang senyum nggak ada sebab akibat. Tapi kalau orang teriak-teriak ada sebab akibat. Oke lah, nggak apa-apa, boleh. Tapi kadang orang buruk disalahkan, orang baik dibenarkan. Kadang-kadang kan suka Iya. begitu, orang buruk disalahkan, dibenarkan, Kita di sini nggak orang tahu baik benar. disalahkan. Nah kayak gitu, kadang kan begitu Pak. Senyum Iya aja kan? jadi masalah. Bayangkan begitu framingnya. Pak Kritik, senyum yang kami bahas di sini bukan senyum bahagia, Pak. Iya. Pertanyaan kembali saya ke pertanyaan tadi, Pak. Saya mewakilkan teman-teman pertanyaan. Apakah itu boleh orang Apakah boleh? kalau senyum tuh kayak gitu. Apakah boleh sedang tugas yang lain teman-temannya sedang kalang kabut yang lain-lainnya sedang sibuk mengkondisikan sini kita dengan anaknya, tapi beliau dengan senyum-senyum dia, apakah itu termasuk dokumentasi buat sidang? Apakah itu dokumentasi? Dan apakah harus didokumentasikan seperti itu sambil Iya, senyum? divideokan lagi. Dia menjauh dengan gayanya, tangannya begini. Itu kan kita seperti kata Bunda tadi, ada bahasa tubuhnya ya, Bun? Iya, Dengan- bahasa tubuh, karakter kita belajar. Jadi Ya, tahu kalau jadi pemain Pak Kritik coba saya ulangin lagi dua pertanyaan kami di sini, Pak. Satu, apakah seorang hakim boleh tidur di saat sidang sedang berlangsung? Kedua, apakah seorang JPU boleh merekam pas sedang kondisi seperti itu? Dalam ruang sidang lagi, ya Ruang kan? sidang. Dalam Sebenarnya nggak boleh tuh Mbak. Kalaupun dibilang Sebenarnya jelek, nggak boleh. se-Indonesia- Kalau dalam dunia kedokteran Iya. nggak boleh. satu Indonesia sampai dunia sekarang Karena itu adik saya juga kerja di dunia Nah. di kejaksaan dan saya ada itu nggak boleh. Izin Bapak Ibu. Pak Kritik, gini aja. Yang jelas tadi yang Bunda tanya, tadi apakah boleh merekam, apakah Ya. boleh tidur. Itu Ya, jelas, itu jelas pertanyaannya. sama-sama tidak profesional ya. dan kemudian tidur itu melanggar kode etik. Oke, itu jawabannya. Silakan Pak Kritik kalau ada sanggahan. Kemudian saya masuk lagi. Kan kita bicara mereka harusnya profesional saja lah. Contoh JPU. Sudahlah. Sekarang begini, terdakwa bisa berbohong kok. Terdakwa bebas memberikan statement apapun, dia bisa berbohong dan itu halal secara Benar. hukum. benar. Secara agama nggak boleh, agama nggak boleh. Benar. Jadi harusnya JPU memahami itu. Tinggal JPU profesional, dia tinggal fokus buktikan saja unsur-unsur pidananya yang
dituduhkan kepada terdakwa. Udah itu difokuskan. Maksudnya JPU jangan Nah, iya terpancing. itu yang masyarakat Iya. minta, Pak. Udah profesional aja. JPU nggak usah terpengaruh dengan Iya, simpel aja kok. karena kan Iya, simpel aja sebenarnya hati sama JPU-nya. dia tinggal fokus pada beban Netral pembuktian aja. Bagaimana dia membuktikan? Jangan kemudian begini Pak Kritik gini ya. Kita sama-sama penegak hukum, tapi jangan kemudian mentang-mentang saking semangatnya untuk membuktikan apa yang sudah diterapkan unsur pidana pasal-pasal, saking semangat kemudian kebablasan. Akhirnya kebablasan seolah-olah melihat terdakwa itu sudah bersalah, seolah dia sudah bersalah. Terima kasih Pak Maxim, terima kasih. Saya Bahwa mau ngomong ingat, itu tadi. Alhamdulillah, terima kasih. Ada asas praduga tak bersalah sekali lagi. Kedepankan asas praduga tak bersalah. Oke nggak? Oke nggak, majelis hakim memang Pak JPU selalu berpegang teguh pada prinsip presumption of guilty. Benar. Asas praduga tak bersalah. Tapi ingat itu kan baru dugaan, makanya bilang dugaan kan. Belum Dia masih terdakwa loh, masih terdakwa dia itu. wajib dinyatakan tidak bersalah. Titik. Jadi seimbang antara korban dengan terdakwa itu sama. Sama. Jangan kemudian ada perbedaan akhirnya karena kesel, karena saking semangat tadi, mungkin saking semangat, kemudian seolah ingin memanjarakan terdakwa. Nggak bisa, buktikan aja dulu. Oke. Demikian. I proud of you. Oke. Nah, itu maksud kita di situ. Nah, ini yang seperti ini yang kita butuhkan, keterangan seperti ini. Jadi maaf saya bukan membanding-bandingkan di sini, soalnya yang menonton juga sekitar 400 sekian. Kita di sini juga ada yang sekian orang. Nah, di situ saya ngelihat di sini. Jadi kita keseimbangan, itulah yang dibilang netral. Di sisi lain tadi kalau Pak Maxim dia memang netral. Dia tidak membela siapa-siapa, dia posisinya netral. Jadi gampang kita ini gitu, nah untuk bertanya untuk apa gitu. Makasih Pak Maxim ya penjelasannya Pak Maxim. Di situ saya setuju sekali dengan penjelasan Bapak di sini. Jadi kami di sini lebih ini karena kami tidak membela si RG, kami juga tidak membela si NM di sini gitu. Nah, kita netral di sini. Kita membicarakan. Karena hari ini sebetulnya temanya kita cuma pengen tahu, yang kita yang nggak ngerti hukumnya pengen tahu aja itu Pak. Apakah Sedikit boleh lagi. dua pertanyaan ini aja Pak? Sedikit lagi Bunda, sedikit lagi. Oke gini, kan masih anget di dalam pikiran kita ya, bahwa ingat nggak waktu zaman ketika Peggy Setiawan sudah ditangkap, ditahan? Oh iya, ingat saya ingat. Kan ada kesalahan dari penyidik kan, itu contoh. Jadi artinya ada fakta Oh iya, yang terjadi. pernah dengar itu. Iya, Akhirnya dia bebas. Kemudian kemarin, kalau kita masih ingat juga, mungkin Pak Kiti tahu, Tom Lembong. Iya, itu keluar. Tidak ada Iya, mens rea, benar. tidak ada unsur Benar. pidananya. Memang ada perbuatan, tetapi dipaksakan. Ini fakta-fakta yang ada loh Pak. Ini jangan sampai terjadi. Benar. Bisa Saya keluar tuh Lembong. Saya tidak sentimen terhadap terhadap Bunda tolong handle dulu ya, saya ada telepon masuk Bunda, tolong di handle Bunda. ada fakta. Oke. Ada fakta yang mereka kebablasan. Peggy Setiawan, Tom Lembong, belum yang lain ya, ada banyak, tapi yang masih anget lah. Jangan kemudian tadi, oke silakan semangat untuk membuktikan apa yang sudah didakwakan, silakan. Tapi jangan kebablasan juga. benar. Akhirnya timbul jadi terkesan nih. Masyarakat kan menilai akhirnya. Kita nggak bisa bendung pendapat masyarakat, asumsi masyarakat. Jangan kemudian aparat penegak hukum ini membangun asumsi negatif itu gitu. Demikian. Benar. Terus mirisnya lagi ya Bun ya, maaf sebelumnya. Mirisnya lagi tuh Nikita itu dikawal sampai segitu ketatnya ya. Saya lihat, ya Allah, kayak kasus apa gitu. Dikawal sampai seketat itu. Terus buat Pak Maxi mau tanya nih. Halo. Lanjut. Itu kan ini kan kasusnya sebenarnya berawal dari skincare ya Pak Maxi. Skincare. Tapi kan memang itu katanya sudah terbukti kalau skincare itu nggak bagus. Itu kenapa nggak dipermasalahkan juga ya Pak? Udah jelas itu nggak benar gitu loh. Oke, Yang saya dengar. Gini Mbak, makanya saya mau masuk ke, saya selalu bicara soal pokok perkara ya. Maksudnya pasal yang dituduhkan. Sekarang begini, makanya saya bilang dari kemarin. Saya bukan mendahului hakim, tapi kita bisa menilai kan. Keterangan saksi-saksi dari mulai 3 kali sampai 3 kali persidangan ini kan agenda saksi. Bahwa saya bilang, belum ada bukti akurat bahwa itu mengarah kepada pasal 369 tadi.
katakanlah Oke, memaksa seorang oke. karena sebenarnya kemudian kita lihat kemarin fakta di persidangan ketika keterangan daripada Doktif. Doktif sendiri menyampaikan dengan tegas bahwa Reza Gledis menawarkan dia 20 M. Ada apa? Iya, Ada apa dengan produknya kan? Berarti Ah, iya. ketakutan yang diciptakan itu sendiri. ntar dulu bos, itu kayaknya nggak gitu ceritanya bos. Iya, nah ini di fakta persidangan. Apa nanti Pak Kritik sampaikan. Silakan kita argumen biar kita berimbang. Pokoknya Enggak, itu Bang Max. ini fakta Gini persidangan. Bang Kemudian Max, yang meminta uang 20 M itu si Dokti, bukan si Rezanya. Nah, Oke. itu. Gimana sih Bang? Jadi abang nggak ini ya, nggak nonton ya. enggak, sudah dikasih belum duitnya? Belum. Kan yang meminta uang kan si Doktip. Gimana sih? Kemarin Kok malah Doktif si nah, Reza ini disalahin? persidangan. Doktif sendiri dia sendiri Makanya. ketakutan. Doktif kan menyatakan Ketakutannya di sendiri. mana Bang? Yang meminta uang itu si Doktip, bukan si Reza. Saya nggak Dan pokoknya jumlahnya 2 juta Singapura, bukan 20, 2 juta Singapura. Nah, 2 juta Singapura dia minta dolar Singapura. Minta ke suami. Jadi yang meminta itu bukan si Reza yang menawarkan uang, tapi si Doktipnya sendiri. Mintanya ke suaminya Reza di Starbucks Cafe sudah pertemuan. dikasih belum? Belum. Yang aku tanyakan yang soal NM bukan yang soal Doktif, Oke. ya kan? Mau masuk makanya saya mau masuk kepada unsur-unsur memaksa seseorang untuk menyerahkan barang. Uang berarti kan itu. Iya. Nah, saya mau tanya ke Pak Kritik deh. Apakah unsur-unsur dalam 369 dari sekian saksi yang sudah disampaikan di persidangan sudah masuk belum? Saya tanya deh. Sudah, bos. Di mana? Sudahnya. Ya, kita ngelihat faktanya gini ya. Ceritanya ini kan dimulai dari penyerangan dari terdakwa, ya. Terdakwa menjelek-jelekan produk, ya, termasuk menjelek-jelekan orangnya, ya, Reza Gledis di media, gitu. Terus diserang gitu. Nah, kemudian didukung oleh idolanya di bawah dengan typing dan segala macam, ya, follower. Kemudian Iya. pada saat si Reza ini jualan itu diserang, ya, oleh ya mungkin tadi idolanya tadi diserang bahwa itu produk jelek ini dengan typing segala macam, Iya, sehingga iya. sangat mengganggu psikologis dan sebagainya lah. Tapi sampai di situ, menurut keterangan Reza, dia nggak masalah. Kenapa? Karena produk dia fine-fine aja kok, nggak masalah dia diserang. Tapi penyerangan nggak sampai ke situ, sampai ke pribadi, sampai ke si ibunya dan sebagainya gitu. Itu alasan dia sehingga dia nggak tahan. Nah nggak tahan, terus dia mulai membuka komunikasi. Minta tolong, gimana tolong jangan serang dah, gimana stop aja, gimana caranya. Masuklah pemain kedua, Dr. Oki, ya kan? Oke. Dengan manisnya Dr. Oki ngalor ngidul gini gitu, ujung-ujungnya muncullah dengan Mail angka 5M. Untuk apa? Untuk tadi itu stop penyerangan. Gitu, ya. Nah, tawar-menawar 8M, pengiriman terus 2 dan 2. Gitu, ya. Dua pertama ke developer. Makanya muncul pasal TPPU. Ya, karena duitnya itu ke sana. Nah, itulah menjadi pokok perkara sebenarnya. Itu menjadi pokok perkara. Nah, itu yang dituntut dan di BAP dan sebagainya. Silakan, Pak. Saya sangka ya, Pak Kritik ya. Pak Kritik langsung masuk 5M tadi. Ada rentetan pembicaraan. Kita bicara unsur paksaan ya. Karena di unsur itu ada memaksa seorang untuk menyerahkan barang. Iya kan? Ya. Pada saat si Mail menyatakan kepada Reza untuk menghentikan speak up. Kan ada istilah sumpel itu kan. Ya. Terus kata si Reza jawab apa? Pak Kritik. Kita bos utuh ya. Atur aja deh, Mail. Atur aja deh. Iya. Silakan atur aja. Mail menyampaikan, saya nggak enak nih. Ini harus clear ya. Silakan diprotes ya. Saya nggak enak menyebut. Udah silakan nyebut aja. Ini kita masuk unsur 309 ya, Pak Kritik ya. Ya.
Saya hargai Pak Titi. Izin bang, sebelum minta itu ada kata-kata dokter Reza bilang aku maunya baik-baik aja Mail, itu pak. Ya, Terus di rekaman itu kan juga ada pak, besok ini mau speak up nih, gini-gini, gimana? ya. Nah Biar di situ kan sudah ada pengancamannya kan. Iya, oke. Makanya saya bilang ada rentetan kan. Oke, makanya 27B masuk. Tidak hanya 369, ini udah masuk 27B ini karena sarananya lewat elektronik kan. Gitu Pak Kritik ya. Betul, bos. Oke, clear sama kita. Nah, ada rentetan tadi. Udah terserah kamu deh, Il. Monggo. Mail kan bilang, saya mau nyebut gak enak nih. Angkanya, boleh nggak saya sebut? Boleh nggak saya sebut? Kalimat gitu. Akhirnya, silakan sebut. Disebutlah 5M. Lalu, Reza bilang, tunggu dulu ya. Betul. Boleh nggak tawar? Iyalah. Saya komunikasi dulu dengan pihak keluarga. Kan begitu. Makanya dari 5 menjadi 4. Ditawarkan. Jadi ini kita mau masuk unsur, kan tadi saya hargai Pak Ketik bilang, unsur memaksa atau unsur pidananya udah masuk. Kalau saya bilang ini belum. Menurut saya ya. Tapi semua kita saya nggak mau dahuluin hakim, majelis hakim. Memang ini majelis hakim yang akan menentukan, dia akan menilai. Tapi oke lah, kita pendapat kita masing-masing sangat berbeda. Bagi saya nggak masalah. Tapi saya mau katakan tadi, ini gini Pak Kritik ya. Makanya saya katakan majelis hakim dalam memutuskan perkara ini jangan sampai setengah benar setengah salah. Nggak bisa, harus utuh. Hitam-hitam putih-putih. Salah katakan salah, benar katakan benar. Nggak ada istilah setengah salah setengah benar. Nggak bisa. Itu prinsip hukum. Iya. Jadi saya tegaskan lagi, menurut saya, menurut subjektif saya, pendapat subjektif saya, unsur memaksakan kehendak untuk menyerahkan barang belum terpenuhi. Demikian. Oke guys, itu adalah salah satu reaksi netizen tentang kasusnya yang saat ini memang lagi rame dan menjadi pusat perhatian ya guys. Dan semoga ini bisa menjadikan suatu, kita sebagai netizen nih guys, menjadikan suatu pembelajaran sebagai masyarakat. Dan bahwa juga hukum itu harus adil, bukan hanya yang milik punya uang ataupun panggung, tapi hak asasi setiap manusia. Begitu juga dalam berbisnis, kita harus bisa lebih teliti, lebih supaya tidak ada miskomunikasinya. Apalagi ini bisnis yang luar biasa, yang angkanya cukup besar ya guys. Apapun kita berbisnis, maunya hal terkecil, mau yang terbesar, kita harus bisa lebih sangat-sangat teliti dan lebih jujur guys. Dan melihat dari segala sesuatu halnya, kita melihat apa yang kita dengar sebagai kita netizen, sikapi segala sesuatu hal dengan yang positif dan bijak guys. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya. Dan bagi menurut kalian bagaimana di pendapatnya, boleh kalian komen di bawah. Terima kasih.